Oke, sekarang ini Pak, kita mengamati sinetron-sinetron atau film yang bertemakan hantu. Yang lucu itu di daerah saya ada orang yang pas lagi sholat subuh lupa kunut. Makmumnya memberikan informasi kun kun kun. Nah, karena disangkanya kunti, jadi si imam itu lari. Nah, Bapak pernah punya cerita waktu jalan-jalan sama ibu, lalu lewat tempat gelap, lalu apa namanya, membuat ibu takut juga gitu. Ya, saya cerita rumah istri saya itu dekat sekali dengan rumah sakit. Jadi saya cerita, saya lagi jalan di dekat rumah sakit itu, tahu-tahu ada orang lari dari rumah sakit, orang laki mantri gitu. Terus dia jalan depan itu ada orang apa namanya, orang perempuan cantik dari belakang kelihatan. Wah, dia panggil dek 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 dek. Nah, itu perempuan semakin pelan dia semakin cepat, jadi akhirnya kan sebentarnya kesusul tuh. Panggil dek dek dek. Noleh, mukanya nggak ada apa-apanya ini. Dia lari, lari ke sana, lari jauh, dapat 2 kilo, ada orang jual sate. Dia duduk, satenya 10 Pak. Dia cerita sambil duduk di bangku ini. Ah ya tadi takut-takutin begini begini begini. Nah, begitu selesai kata tukang sate ya, apa seperti saya ini. Gus Dur sangat terkenal mempelopori malah begitu kuat dalam perspektif interreligious dialog atau interfaith dialog, hubungan umat beragama dan menempatkan agama sebagai energi untuk merajut persaudaraan dan perubahan. Nah, saya pernah dengar cerita tentang ini Pak, tentang seorang pendeta dengan kiai yang sama-sama naik bis. Pendeta kiai itu kan baca doa dulu kalau naik bis, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pendeta itu bilang, Pak Kiai, mohon maaf, ini bukan Bismillah, ini Bismalam. Kiainya cuma senyum aja. Pas gitu bisnya jalan, tiba-tiba ada suara keras, dor, seperti itu. Tiba-tiba pendeta itu bilang haleluya. Nah, Kiai bilang, wah Pak Pendeta mohon maaf, itu bukan haleluya, halilintar. Ternyata indah Pak ya, bagaimana perbedaan apapun terus agama, kalau dilandasi saling cinta, menghormati, menghargai, dan cinta itu jadi indah. Dulu ada pastor itu duduk jajar seorang kiai di negeri Belanda naik kereta api. Nah, kiainya di dalam mau keluar, enggak, pendetanya Belanda mau keluar. Dia ngomong sama kiainya, enggak bukan, dia duduk. Yeah. Dia keluarin bungkusan dari tasnya itu, isinya roti. Ayo sarapan. Apa ini? Daging babi. Saya kan nggak boleh makan babi. Bapak nggak tahu enaknya daging. Udah habis itu dapat berapa halte, si kiai turun dia mau lewat pada pendeta, permisi saya mau keluar. Loh, mau apa? Mau janji sama istri. Kiainya bilang gitu. Saya kata pendetanya, ya silakan kata kiai. Anda nggak tahu enaknya sih. Lebih enak. Kumpul sama istri lebih enak daripada sarapan. Nah, waktu di pondok itu terkenal juga katanya Gus Dur itu nakal, dan nakal itu bisa jadi kiai besar kan. Kalau yang lempeng-lempeng, tertib-tertib biasanya paling paling atas jadi penghulu KUA kampung Pak ya. Nah, punya pengalaman menarik apa di pesantren dulu? Ya banyak. Soal Yang paling nyolong. nyolong ikan itu Pak ya. Bisa cerita nggak Pak? Apa aja. Ya mangga, ya ikan, ya sendal ya. Jadi saya pernah nanya pengajian, Anda bikin masjid nggak di sini? Bikin. Bagus nggak? Bagus.
taruh organ di masjid nggak, ya, sendal aja hilang apalagi masjid. Bagi organ. Organ